Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh-musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan kelihatan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah harimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, merenungkannya, melakukan kehendak-Nya yang diajarkan Tuhan untuk kita. Ada 3 bagian dalam Mazmur 27 ini. Bagian pertama menggambarkan hubungan yang dekat antara pemazmur dengan Tuhan, dengan pengenalan yang lengkap, dekat, utuh, yang sungguh-sungguh menghibur, menguatkan, meneguhkan iman. Bagian kedua menjelaskan bagaimana pemazmur meminta belas kasihan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, menghadapi banyak lawan dan musuhnya, dan meminta penyelamatan darinya. Bagian ketiga ialah bagian untuk berserah kepada Tuhan, bersandar dan bergantung kepada Tuhan, seraya menanti-nantikan Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dari 3 bagian ini kita mendapatkan beberapa pengajaran yang penting. Pengajaran yang pertama ialah berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan yang hidup, yang menerangi hati, dan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita berlindung di dalamnya. Kita tahu musuh, orang jahat, si iblis tidak akan diam. Dia akan terus berupaya mencobai, mengganggu, mencelakai kita. Tetapi karena kita mengenal Allah yang melindungi kita, yang menguasai hati dan hidup kita, maka kita tenang menghadapinya. Pembelajaran yang kedua ialah kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa mendengarkan seruan dan doa kita. Karena kita berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita meminta belas kasihan-Nya. Kita tidak memaparkan kehebatan, pelayanan, dan apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tetapi kita meminta belas kasihan Tuhan dan kita menyadari apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan kalau kita bisa menikmati semuanya itu, berasal seluruhnya dari Tuhan.
Pembelajaran yang ketiga ialah bagaimana kita punya kepekaan mendengar suara Tuhan, membaca firman-Nya, dan mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak salah arah, dan kita juga memiliki langkah-langkah yang pasti di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pembelajaran yang ketiga, yang keempat, ialah kita mau supaya hidup kita benar-benar hanya mengerti apa yang Tuhan rancang dan meminta supaya setiap apa yang kita lakukan dituntun oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan terbuka membuat kita mau menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang terakhir ialah bagaimana kita punya sikap hati menanti kedatangan Tuhan kembali. Di zaman akhir ini, makin dekat Tuhan kembali untuk membangkitkan orang mati, menghakimi dan menghukum, serta memberikan kepada kita kesempurnaan. Menantikan kedatangan Tuhan merupakan penantian yang penuh sukacita dan pengharapan. Bukan penantian yang sia-sia, dan bukan juga penantian yang omong kosong saja. Tetapi penantian yang benar-benar memberikan kita inisiatif untuk memperbaiki diri dengan kekuatan rohnya, agar kita benar-benar siap sedia. Seperti perempuan-perempuan yang bijaksana yang menantikan tuannya. Juga seperti kita yang berjaga-jaga di malam hari, karena kita tahu si pencuri akan datang dan tiba-tiba akan mungkin merampok kita. Kita benar-benar siap siaga, menantikan Tuhan. Tiap langkah kita, di tiap hari kita berjaga-jaga. Supaya sungguh kita menyaksikan Tuhan adalah terang kita. Dan Tuhan segera datang. Maranatha. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Amin.